Tuannya di sini. Wisnu tolong didoakan. Sebelum kita belajar, ada baiknya kita membaca doa sesuai dengan istiadat kita masing-masing. Berdoa dimulai. Kawan berdoa kawan. Doa selesai. Terima kasih kepada Wisnu. Sebelumnya dengarkan absen dulu ya. Feni, Hadir Bu. Adit, Siva, Hadir Bu. Sisi, Hadir Bu, Messi, Hadir Bu, Diva, Hadir Bu. Wisnu, Al. Baiklah, ada lagi yang namanya belum kita panggil. Adalah ada semua ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa-apa saja itu zat gizi. Zat gizi itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Jadi, apakah ada yang tahu apa hubungan zat gizi dengan kecukupan gizi yang kita pelajari hari ini? Nggak ada yang tahu? Baiklah, perhatikan lagi. Siapa yang tahu hubungan itu apa zat gizi dengan kecukupan gizi yang kita pelajari hari ini? Baiklah, hubungan zat gizi dengan kecukupan gizi yang kita pelajari ini kan gizi yang dikatakan cukup itu apabila semua zat gizi yang kita konsumsi itu terpenuhi seperti karbohidrat dan yang lainnya. Misalnya ada seseorang anak yang tiap hari makan itu cuma nasi sama tahu misalnya. Jadi kan itu sayurnya nggak ada, buahnya nggak ada, jadi tidak bisa dinamakan gizi yang cukup. Jadi itu hubungan antara zat gizi dengan kecukupan gizi. Baiklah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan apa itu angka kecukupan gizi. Dan yang kedua, peserta didik dapat menguraikan fungsi dari angka kecukupan gizi. Dan selanjutnya dapat menentukan prosedur penggunaan kecukupan gizi tersebut. Sebelum masuk ke materi, Ibu ada video. Jadi kalian tolong perhatikan karena sesudah penampilan video, Ibu akan meminta kalian menjelaskan apa isi dari video tersebut. Susunan makanan sehari-hari yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Mudah kok memperoleh gizi seimbang dengan memanfaatkan pangan lokal, baik di pasar tradisional ataupun swalayan. Jangan lupa pilih bahan makanan yang masih segar dan tidak mengandung pengawet. Ini isi piring. Makanan pokok sebagai sumber karbohidrat, tahu sebagai sumber protein yang rendah dan abadi, sayuran sebagai antioksidan yang bisa dicari dikukus, direbus atau ditumis, serta buah-buahan sebagai sumber vitamin dan mineral. Untuk sajian sekali makan dalam satu piring terdiri dari 2/3 makanan pokok,
video tersebut. Ada yang bisa menjelaskan? Ada yang di belakang bisa menjelaskan? Baiklah, video tadi menjelaskan tentang itu gizi seimbang, yaitu hubungannya dengan asupan gizi. Untuk mencukupi kebutuhan gizi kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, dan sebagainya. Selanjutnya ada video kedua, Ibu harap kalian lebih fokus lagi dan tulis apa yang terdapat di video tersebut. Hai Moms, sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dulu channel Makita ID ya, aktifkan loncengnya, dan jangan lupa like dan share video ini ya Moms. Terima kasih. Karena kita harus tahu buku yang namanya Dan jangan lupa like dan share video. karena kita harus tahu buku yang namanya gizi cukup. Ya. Gizi cukup itu artinya jumlah gizi yang diperlukan, ya, makronutrien maupun mikronutrien, artinya zat gizi makro maupun zat gizi mikro yang diperlukan untuk tumbuh kembang seorang anak. Ya, baru kita bisa menyatakan ini gizi cukup apa enggak sih? Kalau tumbuh kembang anak itu berjalan dengan baik mengikuti grafik yang sudah ditentukan. Nah, pertanyaannya tumbuh itu apa sih, Dok? Nah, tumbuh itu artinya pertumbuhan fisik dari anak. Jadi anak yang mulai dari bayi yang kecil itu akhirnya makin besar tumbuh sampai kadang-kadang bisa tinggi dari orang tuanya. Jadi pertumbuhan fisik dari anak dan itu bisa diukur, ya. Dari mana? Berat badannya, tinggi badannya. Kalau kita mau menggunakan grafik, ada yang namanya grafik IMP, nanti ada yang lingkar lengan, lingkar kepala dan sebagainya. Itu pertumbuhan fisik yang namanya tumbuh. Sekarang perkembangan tumbuh kembang itu apa sih? Kembang itu bahasa Inggrisnya development, artinya kepintaran si anak. Yang tadinya nggak bisa apa-apa, cuma sekarang bisa mapan, bisa bicara, bisa mulai belajar merangkak, berjalan. Nanti makin besar, pintar berbicara lancar, kemudian sudah bisa menghubungi orang tuanya, kita bisa mulai bercerita, bercinta dan sebagainya. Itu dari intelijensinya. Tapi juga ada perkembangan lainnya yang tadinya nggak bisa apa-apa, sekarang sudah bisa mulai masak, mulai bermain, membuat rakitan yang lebih rumit dan sebagainya. Keterampilan daring dan sebagainya. Nah, itu namanya perkembangan. Nah, kapan anak itu bergizi baik? Jika tumbuh dan kembangnya berjalan dengan baik sesuai dengan grafik yang kita inginkan. Baiklah, dari video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan materi yang terdapat dalam video tadi? Silakan pada Adit. Pada video tadi terdapat bagaimana tanda-tanda seorang anak tersebut memiliki kecukupan gizi. Baik, terima kasih kepada Adit. Ada lagi yang bisa menjelaskan yang lain dari video tersebut? Ada yang lain? Ya, anak-anak, ada yang lain yang bisa menjelaskan?
jika tidak ada yang bisa menjelaskan, Ibu akan menjelaskan isi dari video tersebut tadi, yaitu tentang bagaimana yang dikatakan anak itu memiliki gizi yang cukup. Zat gizi yang diperlukan oleh anak itu ada dua. Yang pertama ada zat gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Dan ada zat gizi mikro, yaitu vitamin dan zat besi. Sampai sini, apakah anak-anak Ibu paham? Baiklah. Ibu ada punya modul, jadi kalian bentuk 4 kelompok yang nantinya akan membahas topik-topik yang kita pelajari hari ini, dan Ibu akan meminta kalian menjelaskannya nanti ke depan. Untuk bentuk kelompoknya silakan berhitung dari 1 sampai 4. Mulai dari anak Ibu yang sebelah. Adrian. 2, 3, 4, 2, 2. Siapa lagi? 3. Yang dapat nomornya sama silakan membentuk kelompok. Tidak ada yang ribut ya. Dibagi jarak ya antar kelompoknya. Lorong suaranya. Perhatikan anak-anak. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Mana bukan yang lain? Kelompok 3. Kelompok 4. Baiklah, untuk kelompok 1 perhatikan anak-anak. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang pengertian angka kecukupan gizi. Kelompok 2 tentang fungsi kecukupan gizi. Kelompok 3 tentang faktor penentu kebutuhan gizi. Dan yang keempat yaitu cara menentukan kebutuhan gizi. Kelompok 2 tentang fungsi angka kecukupan gizi. Sampai sini paham dengan tugasnya masing-masing? Ibu beri waktu 10 menit untuk diskusi, jangan bicarakan hal yang lain. Tidak ada yang main HP ya.
Kelompok 3 tentang faktor penentu kecukupan gizi. Bukan bicara. Cara menggunakan kalau nggak dia caranya kami salah faktor pengaruh nih. Nanti ada yang bertanya. Aku banyak yang ini kakak sama dari aku nomor 1 tolong HP-nya disimpan. Kalian sudah diskusi? Ini aja dibaca. Dipahami, Berapa menit diskusi? Hah?
Satu-satu. Sudah siap anak-anak? Sudah, Bu. Kelompok 1, silakan maju ke depan, jelaskan materi yang didiskusikan. Perwakilannya tolong maju, kelompok 1. Yang lain perhatikan ya. Baik, saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan pengertian dari AKG atau angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi atau AKG adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Jenis zat gizi yang dianjurkan dalam AKG meliputi energi, protein, vitamin A, D, E, K, B, dan C, serta mineral yaitu kalsium, fosfor, besi, zinc, jodium, dan selenium. Sekian presentasi dari saya. Silakan tanya teman-temannya sudah paham dulu. Apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Sudah paham semua ya apa itu kecukupan gizi? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang fungsi akademik. Suaranya Nana. Yang pertama yaitu merencanakan dan menyediakan suplai pangan untuk penduduk atau kelompok penduduk. Yang kedua menginvestasikan data konsumsi makanan keamanan atau pokok. Yang ketiga itu perencanaan pemberian makanan di institusi seperti rumah sakit, sekolah, industri atau laboratorium, asrama, panti asuhan, dan lain-lainnya. Yang keempat yaitu menetapkan standar bantuan pangan, misalnya untuk keadaan darurat, membantu para transmigrasi dan penduduk yang ditimpa bencana alam. Selanjutnya yaitu menilai kecukupan persediaan pangan nasional. Selanjutnya yaitu merencanakan program penyuluhan gizi. Selanjutnya yaitu mengembangkan produk pangan baru di industri. Selanjutnya yaitu menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi pangan. Sekian. Silakan kalau ada yang mau bertanya kelompok lain. Pada teman-teman, apakah masih ada yang ragu atau yang ingin bertanya? Terima kasih kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Saya akan menjelaskan faktor pengaruh dan angka kebutuhan gizi. Kebutuhan pangan dan gizi berbeda-beda antar individu karena dipengaruhi oleh hal-hal berikut. Yang pertama yaitu tahap pengembangan, meliputi kehidupan sebelum lahir, sewaktu bayi, masa kanak-kanak, remaja, dewasa, dan lansia. Laju pertumbuhan sebelum dan setelah lahir, serta semasa bayi kurang dari 1 tahun adalah lebih cepat daripada tahap lainnya dari kehidupan. Setiap unit bobot tubuh pada saat bayi memerlukan zat gizi esensial lebih tinggi dibandingkan masa lainnya. Yang kedua yaitu faktor fisiologis tubuh. Yang ketiga yaitu keadaan sakit dan dalam penyembuhan. Seseorang yang menderita penyakit, seseorang yang disertai penyakit disertai dengan demam membutuhkan lebih banyak air. Yang keempat yaitu aktivitas fisik yang tinggi makin banyak memerlukan energi. Yang kelima yaitu ukuran tubuh, berat dan tinggi badan. Pada jenis kegiatan yang sama, orang yang besar menggunakan lebih banyak energi daripada orang yang kecil.
itulah faktor dari pengaruh dan angka gizi. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya? Kalau Pepen, apakah Pepen ingin bertanya? Baiklah, cuma itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 3, selanjutnya kelompok 4. Oke, baik. Saya lanjutkan materi tadi. Sebelumnya, anak-anak itu tolong perhatikan ke depan ya. Jangan ada yang melihat HP. Oke, baik. Melanjutkan angka kecukupan gizi. Kebutuhan kecukupan gizi dari setiap orang itu berbeda-beda tergantung dari orang tersebut. Yang pertama yaitu tahap perkembangan, usia, faktor fisiologi tubuh, keadaan sakit, dan dalam penyembuhan, aktivitas fisik, umur, ukuran tubuh, berat badan dan tinggi badan. Kemudian kita menghitungnya. Perhitungan kecukupan zat gizi dianjurkan berdasarkan rata-rata patokan berat badan untuk masing-masing kelompok umur dan jenis kelamin. Baju yang lainnya kotor yang panjang-panjang. Penyesuaian berat badan ideal dalam pakaiannya dengan berat badan aktual dilakukan dengan rumus, yaitu berat badan aktual dikurangi berat badan standar. Cara lain untuk menentukan kebutuhan energi tanpa menggunakan AKG adalah menggunakan teori MBW, yaitu teori berat badan relatif. Di mana jika hasilnya di bawah 90% maka dapat dikatakan mulus, 90-100% dikatakan normal, 110 sampai 120 dikatakan gemuk, 120 sampai 130% dikatakan obesitas ringan, 130 sampai 140 disebut obesitas sedang, di atas 140% dikatakan obesitas berat. Dari penentuan SBW tersebut dapat kita menentukan kebutuhan harinya. Untuk orang kurus maka berat badan dikali 40 sampai 60 kalori. Untuk orang normal maka berat badan dikali 30 kalori. Untuk orang gemuk berat badan dikali 20 kalori, dan untuk orang obesitas 10 sampai 15 kalori. Sekian dari saya. Jika ada yang tanyakan dipersilakan. Silakan anak-anak dari apakah ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya kawan? Terima kasih kepada Wisnu, silakan duduk. Baiklah, Ibu akan menjelaskan lagi materi yang kalian diskusikan tadi. Tolong perhatikan dengan baik. Yang pertama itu ada pengertian angka. Sebelumnya silakan tempat duduknya diatur kembali seperti semula. Baiklah anak-anak, tolong perhatikan ke depan. Yang di belakang. Baiklah, pertama kita masuk itu pengertian angka kecukupan gizi. Angka kecukupan gizi adalah suatu
Untuk kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi setiap individu menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang sesuai dengan pribadinya masing-masing. Selanjutnya ada fungsi dari angka kecukupan gizi. Yang pertama ada merencanakan dan menyediakan suplai pangan. Ini maksudnya bahwa dengan kita menentukan angka kecukupan gizi, maka kita dapat merencanakan bahan-bahan apa saja yang kita butuhkan dalam sehari-hari untuk memenuhi gizi kita. Yang kedua ada menginterpretasikan data konsumsi makanan. Maksudnya di sini itu mengkomunikasikan apa saja data-data makanan yang dikonsumsi setiap individu setiap harinya. Yang ketiga ada perencanaan pemberian makanan. Di sini ada yang tahu maksudnya apa perencanaan pemberian makanan itu? Silakan ya. Ya, betul sekali. Maksudnya itu perencanaan pemberian makan. Dengan kita harus mencukupi kebutuhan energi, maka kita bisa merencanakan apa saja sih makanan yang harus kita konsumsi dalam setiap harinya. Sampai sini paham anak-anak? Selanjutnya itu ada fungsi keempat, menetapkan standar bantuan pangan. Dan yang kelima, menilai kecukupan persediaan makanan. Selanjutnya, merencanakan program penyuluhan gizi. Maksudnya di sini di Indonesia itu kan banyak terdapat anak-anak yang gizinya kurang. Jadi dengan harusnya dicukupi gizi ini, kita bisa melakukan sosialisasi terhadap program penyuluhan gizi tersebut agar masyarakat itu tahu apa saja zat gizi yang dibutuhkan dalam sehari-harinya. Fungsi selanjutnya itu ada mengembangkan produk pangan baru dan menetapkan pedoman untuk keperluan labeling gizi. Untuk keperluan labeling gizi ini ada yang tahu kenapa di dalam setiap makanan itu harus ada label gizinya? Ada yang bisa menjelaskan? Baiklah, maksud dari labeling gizi ini setiap makanan yang kita beli itu kita harus melihat dulu apakah kandungan gizi yang terdapat di dalam makanan tersebut. Jadi kita bisa menentukan kecukupan gizi yang kita konsumsi dalam sehari-harinya. Selanjutnya ada menggunakan tabel angka kecukupan gizi, yaitu dengan memperhatikan faktor pengaruh angka kebutuhan gizi. Yang pertama itu dipengaruhi oleh tahap perkembangan. Setiap perkembangan anak itu memiliki kecukupan gizi, kebutuhan gizi yang berbeda-beda. Contohnya, gizi yang diperlukan oleh anak balita berbeda dengan gizi yang dibutuhkan oleh remaja, dan begitu seterusnya. Yang kedua ada kondisi fisiologi tubuh. Ini maksudnya adalah kondisi sehat atau sakit fisik dari orang itu. Jadi orang sehat pasti berbeda kebutuhan gizinya dengan orang yang sakit. Yang ketiga ada keadaan sakit dalam penyembuhan. Di sini maksudnya lebih kepada terapinya, seperti makanan untuk orang sakit jantung itu akan ada susunan menu tersendiri untuk mengurangi dampak dari penyakit tersebut. Yang keempat ada aktivitas fisik yang tinggi. Di sini ada yang bisa menjelaskan kenapa aktivitas fisik yang tinggi itu merupakan pengaruh perbedaan kecukupan gizi yang dibutuhkan oleh individu. Ada yang bisa menjelaskan? Silakan kepada Vika. Sama lebih banyak kita mempertanyakan
mahasiswa itu pasti berbeda kebutuhan gizi yang mereka perlukan. Mana yang lebih tinggi kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh guru atau mahasiswa? Guru. Kenapa? Karena kerjanya jelas. Ya, bagus sekali. Selanjutnya itu ada ukuran tubuh. Kebutuhan gizi itu dipengaruhi juga oleh berat dan tinggi badan. Orang yang berat badannya lebih besar itu akan membutuhkan gizi yang lebih banyak karena energi yang mereka keluarkan itu lebih banyak daripada orang yang berat badannya itu normal. Sampai sini paham anak-anak ibu? Ini ada contoh tabel dari angka kecukupan gizi. Apakah ada dari anak-anak ibu yang bisa membaca maksud dari tabel ini? Yang bisa menjelaskan, serahkan kepada Ella. Tolong yang lain perhatikan ya. Misalnya seseorang yang berumur 20 sampai 25 tahun memiliki berat badan dia akan membutuhkan kalori 1.800 kilokalori dan protein sebesar 41 gram, FG sebesar 28 gram, dan B1 sebesar 68. Itu adalah angka kecukupan Baik, terima kasih kepada Ella. Jawabannya sudah betul. Di sini dapat kita lihat angka kecukupan gizi yang dianjurkan pada laki-laki di Indonesia itu lebih tinggi daripada yang dianjurkan kepada wanita. Karena laki-laki lebih banyak mengeluarkan energi dalam aktivitasnya sehari-hari. Sampai sini, apakah ada yang mau ditanyakan tentang materi kita hari ini? Semuanya sudah paham? Baiklah, sekarang silahkan keluarkan kertas 1 lembar. Sudah dikeluarkan kertasnya, Nana? Nana ibu, tolong perhatikan ya. Sekarang tulis di kertas masing-masing, yaitu jelaskan menurut pendapat kalian apa pentingnya angka kecukupan gizi bagi individu masing-masing dalam kegiatan sehari-hari. Ibu beri waktu 5 menit dan nanti dikumpulkan oleh ketua. Jangan sendiri-sendiri ya. Apa tadi Bu? Jelaskan menurut pendapat kalian apa itu pentingnya kecukupan gizi bagi individu dalam kegiatan sehari-hari. Kenapa gizi kita harus cukup dalam kehidupan sehari-hari? Ya Bu.
Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan Wisnu tolong kumpulkan tugas teman-temannya. Kesandra itu masih nggak ada lagi. Siapa yang punya pesantren? Ya, kan kakak tanah tua, kakak tanah Apakah sudah mengumpulkan semuanya ini? Baiklah. Sekarang siapa yang dapat menyimpulkan apa pelajaran kita pada pagi hari ini? Silakan, siapa yang bisa dapat menyimpulkan pelajaran kita pada hari ini? Mana yang dilakukan? Saya jelaskan. Nggak ada yang bisa menyimpulkan. Jelas pada sisi baiklah, kesimpulan dari pembelajaran tadi, angka kesimpulan sisi atau AKG adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh, dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka kecukupan gizi berguna untuk mengetahui kecukupan gizi dan zat gizi individu maupun kelompok. Data kecukupan energi dan gizi akan digunakan ketika akan menyusun seimbang bagi individu dan kelompok umur dalam keadaan sehat. Baiklah, terima kasih kepada Sisi. Sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk minggu depan, tolong perhatikan semuanya. Tugas untuk minggu depan, silakan masing-masing kalian tulis di kertas selembar apa saja makanan yang kalian konsumsi dalam satu hari. Dan juga di bawah tabel angka kecukupan gizinya. Bagi yang tidak membawa tugas minggu depan tidak boleh masuk ya. Oh, tugasnya kakak-kakak dan ibu. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Ketua tolong pimpin doanya lagi. Sebelum kita pulang ke doanya, kita berdoa dan kita masing-masing semoga jadi berkah. 44. Amin. Doa dimulai. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Ibu. Kita akan berjumpa lagi